Selamat malam teman-teman bisnis mikro, jumpa lagi dengan saya Alex di Bisnis Mikro. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kerja bank agar bantuan UMKM bisa dicairkan. Oke, sebelum kita ke sana jangan lupa like and subscribe channel ini. Oke, teman-teman bisnis mikro yang saya banggakan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa minggu yang lalu pemerintah telah menyalurkan bantuan UMKM untuk 1,8 juta pelaku usaha UMKM. Dana bantuan UMKM tersebut didaftarkan lewat bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Nah, pada saat itulah rekening teman-teman bisnis mikro akan diblokir, lalu akan ada SMS masuk, bisa dalam bentuk BRI Info ataupun BRI Notif. Nah, nantinya teman-teman akan dianjurkan datang ke Bank BRI. Di sana teman-teman diwajibkan untuk menunjukkan KTP, surat keterangan usaha, foto usaha, nomor HP kelurahan atau desa, dan juga yang terakhir adalah SMS yang telah dikirimkan oleh BRI. Namun ada kalanya teman-teman ada yang bisa langsung melakukan pengecekan ke e-form ya, e-form BRI. Nah, biasanya banyak sekali yang merasa terdaftar sebagai penerima, baik itu dari gelombang 1 sampai gelombang terakhir itu akan tertulis sebagai penerima. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika teman-teman datang ke bank, itu tidak serta-merta uang tersebut langsung dibuka blokirnya, karena ada beberapa persyaratan yang diminta oleh bank. Nah, hal itu mungkin menjadi dilema bagi teman-teman yang sudah datang dan selalu bertanya-tanya kapan cairnya, bahkan cenderung menyalahkan bank karena dianggap memperlambat atau bertele-tele. Nah, disinilah tugas saya untuk menjelaskan bagaimana sih caranya kerja dari bank tersebut, dari mulai Anda mendaftarkan, membawa bukti SMS, sampai nanti dicairkan uang tersebut. Ikuti terus. Oke teman-teman, jadi saya akan menganggap diri saya sebagai seorang bank ya. Nah, di sini saya akan menerima KTP, kemudian bukti SMS. Nah, ketika saya menerima itu teman-teman, saya akan melihat yang pertama kali SMS-nya. SMS itu ada dua teman-teman, ada BRI Info dan BRI Notif. Nah, untuk BRI Notif itu otomatis biasanya teman-teman uangnya sudah ada di dalam rekening dan sudah tertulis dalam rekening tersebut. Nah, yang saya lakukan adalah pertama kali saya akan cek di sistemnya. Kemudian ketika saya cek, lalu saya cocokkan data di sistem dengan data komputer ya, dicek. Lalu ketika cocok, saya akan print out bukunya teman-teman. Nah, di situ nantinya teman-teman saya akan lihat apakah rekening itu diblokir dari pusat atau tidak teman-teman. Kenapa? Karena seperti ini teman-teman, pemerintah itu tidak serta-merta hanya langsung memberikan ya teman-teman kepada pelaku UMKM. Di situ ada tugas bank yang menurut saya juga termasuk berat ya teman-teman, tanggung jawab bank itu teman-teman. Yang pertama, di situ jelas ditulis dalam syarat itu tidak sedang menerima pinjaman teman-teman. Nah, hal ini
akan dilakukan pengecekan teman-teman melalui sistem BI checkingnya teman-teman. Apakah benar teman-teman itu tidak sedang menikmati pinjaman atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, itu jelas sekali tertulis ya, memiliki usaha. Nah, jadi teman-teman, kalau secara aturan jelasnya itu harus ada pengecekan langsung ke lapangan teman-teman. Jadi selain surat keterangan usaha dan foto teman-teman, itu sebenarnya petugas bank itu diwajibkan untuk datang ke lokasi usaha atau menelpon teman-teman ke lurah atau desa dan mencocokkannya dengan ke TKP. Itu dinamakan dengan OTS teman-teman. Nah, itu memakan waktu sebenarnya teman-teman. Jadi secara aslinya itu harusnya itu ada OTS teman-teman ya. Nah, kalau yang tidak ada OTS ya itu hokinya teman-teman ya, tapi secara aturannya itu harus ada OTS karena harus meyakinkan teman-teman bahwa itu benar-benar usaha dari teman-teman itu sendiri. Nah, setelah proses itu teman-teman, barulah dua hal itu dilaporkan teman-teman, dilaporkan kepada pimpinan unitnya untuk dibukakan blokir. Nah, itu yang tadi ya teman-teman, yang BRI notif ya, dibukakan blokir, nanti disertakan dengan foto OTS dari petugas bank dan orang tersebut. Nah, lalu akan ada dua yang harus ditandatangani ya teman-teman, kalau saya tidak salah itu surat perjanjian bahwa memang usaha teman-teman, dan satunya itu surat perjanjian kalau itu rekening teman-teman. Nah, bagaimana jika BRI notif itu teman-teman itu orangnya sudah tidak ada tapi usahanya ada teman-teman. Nah, bagi yang orangnya itu meninggal ya teman-teman ya, meninggal itu jelas teman-teman, nanti akan dibuatkan laporan teman-teman ya bahwa penerima telah meninggal dunia, dan itu wajib akan dikembalikan teman-teman uangnya ke negara, karena memang secara aturannya tidak bisa teman-teman mencairkan uang kalau tidak sesuai dengan nama yang tertera. Jadi pihak bank itu cross checknya seperti itu ya teman-teman. Nah, apabila misalkan contohnya ternyata itu udah lama ya teman-teman usahanya, kemudian orangnya udah pergi, nggak tahu usahanya itu masih ada atau tidak, atau dikelola oleh siapa, itu juga sebenarnya tidak bisa teman-teman, tapi kadangkala bisa, tapi tergantung dengan pengecekan dari petugas tadi teman-teman atau OTS tadi. Nah, setelah selesai itu semua teman-teman pengecekan dan dirasa layak, maka akan dibukakan blokir. Itu cuma 1 hari teman-teman kalau pembukaan blokir ya. Tapi yang surveinya saya belum tahu ya teman-teman berapa hari. Nah, terus yang tidak layak ya tidak akan dibukakan walaupun tercantum namanya teman-teman sebagai penerima, karena jujur saja teman-teman, ini tanggung jawabnya bukan kepada teman-teman, bukan kepada negara, tetapi kepada yang di atas teman-teman. Karena itu kata saya tadi bebannya berat ya, mentalnya berat teman-teman. Nah, bagaimana dengan yang hanya mendapatkan SMS BRI info teman-teman? Nah, seperti biasa sama juga teman-teman ya, nanti teman-teman bawa ektp, lalu bawa juga surat keterangan usaha ya teman-teman ya. Nah, itu memang harus lakukan cross check lagi teman-teman. Nanti akan ada petugas datang lihat layak atau tidak, memang benar ada usaha atau tidak, kemudian cek lagi apakah sedang menikmati pinjaman atau tidak. Nah, kalau sudah clear semuanya teman-teman, ini akan dilaporkan ke pusat, karena jujur aja teman-teman, yang memblokir itu pusat teman-teman kalau BRI info ya, bukan dari kitanya. Jadi kita bukan dari banknya ya, jadi banknya nggak bisa buka itu teman-teman, harus dilaporkan dulu ke pusat. Jadi
Itu ya teman-teman apabila dapat SMS BRI Info. Teman-teman yang lebih ekstrim lagi ini nih. Nah, sekarang kan bank udah mengeluarkan itu ya sebuah link yang bisa mengecek apakah dapat atau tidak ya sebagai penerima atau pendaftar. Nah, ini biasanya ada dua yang akan dilakukan oleh bank. Yang pertama, ketika terdaftar biasanya ada pengecekan apakah uangnya itu ada atau tidak. Nah, yang saya akan bahas dulu yang pertama, ketika uangnya ada. Nah, kalau memang ada uangnya teman-teman, itu tetap prosedurnya sama seperti yang dapat SMS BRI Info ataupun BRI Notif. Nah, itu jelas teman-teman diblokir teman-teman sama pusat. Nah, yang harus dilakukan oleh bank adalah tetap melakukan OTS atau kunjungan dan tetap melakukan pengecekan BICK teman-teman. Nah, yang jadi kendala ini teman-teman yang beberapa hari ini ditemukan adalah namanya terdaftar tapi uangnya nggak ada teman-teman. Nah, bahkan rekeningnya nggak ada. Nah, ini ya teman-teman, kalau yang ini itu kayaknya dia baru daftar cuman belum dimasukkan ke kloter selanjutnya teman-teman. Jadi itu kayaknya harus menunggu ya, pending lah istilahnya teman-teman. Jadi ya teman-teman yang seperti itu nggak perlu khawatir ya, ditunggu aja. Kalau memang nggak dapat ya jalani aja, karena lebih baik kita memberi daripada menerima. Jadi demikianlah teman-teman sebenarnya cara kerja bank ketika menghadapi bantuan UMKM ya teman-teman. Jadi saya harap teman-teman tidak perlu emosi ya, santai saja. Sekarang kan sudah tahu, nah tinggal berharap bagaimana kapan, silahkan bertanya sini kapan disurvei Pak, bikin janji supaya enak teman-teman, supaya tidak di PHP ya. Nah, dan jangan sampai teman-teman punya stigma negatif kepada bank, karena jujur saja Bank BRI itu sebenarnya teman-teman dia bukan yang memberikan bantuan teman-teman, tapi yang memberikan bantuan ini adalah Kementerian Koperasi teman-teman. Bank BRI ini hanya sebagai penampung saja teman-teman ya. Jadi Bank BRI itu membantu karena memang Bank BRI itu singkatannya Bank Rakyat Indonesia, jadi membantu rakyat Indonesia. Oke teman-teman, demikian sekilas informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like and subscribe channel ini teman-teman. Sampai ketemu di video yang bermanfaat lagi teman-teman. Bye bye.